Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatuhu wassalamuhu ala khairi khalqihi wa ibadih, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'al amalana fihi khalisan mukhlasan liwajhikal karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah telah kita baca bersama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra'si faqala, ada seorang laki-laki menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan rambut berdiri tegak. Kemudian berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas salah." Wahai baginda Rasulullah, sampaikan kepadaku apa salat yang diwajibkan kepadaku. Faqala salawatullahi wassalamuhu alaihi, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Salat yang difardukan atau yang diwajibkan adalah salat 5 waktu, kecuali kalau engkau ingin menunaikan yang sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Laki-laki itu kembali bertanya, sampaikan kepadaku wahai Rasulullah, puasa apa yang diwajibkan kepadaku. Faqala salawatullahi wassalamuhu alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, syahr Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Puasa pada bulan suci Ramadan, kecuali kalau engkau ingin menambahi dengan puasa yang sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Sampaikan kepadaku wahai baginda Rasulullah, zakat apa yang diwajibkan kepadaku. Faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i'al Islam. Rasulullah kemudian menyampaikan dengan lengkap termasuk kewajiban menunaikan zakat. Kemudian laki-laki itu melanjutkan, walladzi akramaka la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Demi Allah yang memuliakanmu wahai baginda Rasulullah, aku tidak akan menambahi dengan ibadah-ibadah sunnah sedikit pun, dan aku tidak akan mengurangi yang wajib sedikit pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq. Sungguh ia pasti akan beruntung kalau benar-benar jujur dan ikhlas. Dalam riwayat, au dakhalal jannah. Sungguh ia pasti akan masuk surga in sadaq, kalau memang jujur dan ikhlas. Hari ini kita akan menambahi dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabiullah salawatullahi wassalamuhu alaihi, man nasiya salatan, barang siapa yang pernah lupa menunaikan salat, au nama anha, atau tertidur sampai lewat waktu salatnya, fakaffaratuha, maka gantinya an yusalliyaha idza dzakaraha, hendaklah ia menunaikan salat yang ia lupakan itu saat mengingatnya. Man nasiya salatan, barang siapa yang lupa menunaikan salat. Bentuk sabda Rasulullah ini disebut dengan isim nakirah. Isim nakirah itu menunjukkan umum,
Apa yang dimaksud umum? Baik sholat yang wajib maupun yang sholat yang sunnah. Barang siapa yang lupa dengan sholatnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, au nama anha, waktunya lewat karena tertidur, fakafaratuha, maka untuk menggantinya an yusolliyaha idza dzakaraha, hendaklah dia menunaikan sholat yang ia lupakan itu saat ingat, baik waktu mengingatnya itu baru saja lewat waktu seharusnya ataupun sudah lama, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ketika ingat itu segera untuk menggantikannya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syekh Abu Zakaria An-Nawawi dalam Syarhun Nawawi terhadap Sahih Muslim menyebutkan, yang pertama, ketika kita melupakan atau lupa sholat fardu, baik karena uzur syar'i atau tanpa uzur syar'i, maka wajib untuk menggantikan sholat yang kita tinggalkan itu. Yang kedua, kapan kita segera untuk menggantikannya? Imam Nawawi menyebutkan, ketika mengingat saat itulah, kalau tidak ada halangan syar'i, segera untuk menggantikannya. Tetapi hukumnya sunnah. Sunnah dianjurkan saat itu juga kita menggantikannya, kecuali jika ada uzur syar'i yang menghalangi kita untuk menunaikan saat itu, maka boleh diakhirkan dengan hukum atau ketentuan jawaz atau jaiz, boleh. Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi juga menyebutkan jawazu qada'is sunanir ratibah, ibadah-ibadah sholat sunnah boleh diqadha. Bapak Rektor dan jamaah sholat sekalian, kalau memiliki tradisi kebiasaan menjaga sholat rawatib sebelum subuh atau sebelum zuhur dan seterusnya, lupa menunaikan atau waktunya sudah habis, maka boleh mengqadhanya ketika lewat sholat tersebut. Saya perkuat dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh Amr bin Umayyah. Rasulullah SAW saat itu bersama para sahabat tertidur dalam perjalanan perang sampai syuruk. Waktu sholat subuh habis. Rasulullah terbangun, matahari sudah terbit, kemudian membangunkan sahabatnya yaitu Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan subuh. Kemudian mereka sholat sunnah fajar 2 rakaat, selesai semuanya siap, baru kemudian menunaikan sholat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dawud dari sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damiri radhiyallahu anhu wa anis sahabati jami'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.